Selamat malam semuanya, dimanapun teman-teman berada. Dan buat teman-teman semuanya yang nonton series ini, dan ini merupakan series pertama dari Indonesia Youth Foundation, dan kita namakan ini sebagai Public Diplomacy Program. Mau nggak mau harus beradaptasi, dan semua sektor. Diplomasi publik itu bukan hal yang baru dalam dunia diplomasi. Tahun 1300 pun udah ada, bahkan mungkin sebelum itu pun udah ada gitu proses diplomasi publik itu seperti apa. Oke, menarik banget itu. Yang tadi di akhir setuju banget tuh, kalau public speaking kita harus ngomong depan kaca terus ya. Sama nih Kakak, sama kita suka ngomong banget depan kaca kayak orang gila bahkan ya, ngomong sendirian gitu. Tapi anyway, teman-teman di sini menarik banget bahwa sebenarnya ketika kita berbicara komunikasi tidak melulu tentang apa yang kita narasikan dan juga tentang apa yang kita komunikasikan. Tapi biar lebih menarik lagi nih, kita tanya nih langsung nih ke Miss Ito. Gimana nih menurut Miss Ito nih? Komunikasi itu kan merupakan kuncinya gitu dalam diplomasi publik, dan komunikasi yang baik itu seperti apa? Oke, gini, ada beberapa hal sih yang penting menurut saya mengenai komunikasi dalam diplomasi publik gitu. Yang pertama adalah tadi konteksnya ketika di information age, informasi itu mengalir begitu deras gitu, menghujani kita. Jadi kita itu semacam apa ya, kayak kewalahan gitu dengan informasi yang begitu banyak, dan terkadang kita tuh kayak bingung sebenarnya informasi yang penting itu yang mana, informasi yang perlu saya saring itu yang mana, informasi yang nggak berguna itu yang mana gitu, karena saking banyaknya informasi yang datang kepada kita, sehingga dengan banyaknya informasi yang datang, kita tuh semacam kayak bingung mau fokus kemana dan mau memberikan perhatian pada isu apa. Nah, di sini sebagai seorang individu ya, bagian dari masyarakat yang berkontribusi pada diplomasi publik, kita harus memiliki sebuah skill di mana kita bisa menyaring informasi dengan cara yang tepat. Kita harus bisa mengumpulkan informasi-informasi dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. Sehingga ketika ada sebuah permasalahan nih misalnya di Palu itu kemarin sempat ada bencana gitu ya. Terus kemudian ada tweet yang bilang kalau habis gempa ini akan ada tsunami gitu. Tapi ada yang bilang enggak ada tsunami. Nah, ini kan informasinya banyak sekali nih. Nah, kita kan bingung. Saya setuju sama Mas Kama, kita lihat BMKG aja gitu. Nah, ini adalah sebuah skill yang harus dimiliki oleh orang-orang di masa information age untuk memfilter dan mengumpulkan informasi mana yang itu signifikan dan relevan dengan kehidupan kita sekarang, dan mana yang bermanfaat untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi itu tidak melulu menyampaikan mengenai informasi atau sesuatu dari diri kita kepada orang lain. Komunikasi itu adalah juga mengenai mendengarkan, listening. Dalam diplomasi publik itu juga berlaku gitu. Tadi saya katakan bahwa jenis komunikasi dalam diplomasi publik itu adalah two-way communications. Jadi dalam arti ketika kita menyampaikan sesuatu pada orang lain, kita juga akan mendengarkan atau melihat bagaimana respons dari lawan bicara kita atau pihak yang kita ajak untuk berkomunikasi. Bagaimana kita merespons tindakan kita atau informasi yang kita sampaikan, dan bagaimana kita kemudian memberikan umpan balik lagi gitu. Jadi diplomasi publik itu melibatkan komunikasi dua arah. Dan kemudian adalah bagaimana kita menjadi strategis di sini adalah dengan menjadi seseorang yang responsif gitu. Responsif itu tidak sama dengan reaktif. Kalau reaktif itu ya kalau ada misalnya setelah gempa gawat akan ada tsunami, kita harus cepat-cepat pergi ke dataran yang tinggi. Kalau reaktif ya langsung di retweet, di like, di quote tweet dan sebagainya gitu. Kalau responsif ya kita langsung cari informasi yang benar, kita kemudian meluruskan kalau sesuatu itu tidak benar gitu. Jadi di sini informasi memang menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak bisa berpikir dan bertindak secara strategis. Informasi bisa membahayakan bagi kita. Oke. Menarik nih. Ada hal yang ingin saya tanyakan dari pernyataannya Miss Ito tadi, bahwa informasi itu kan kita banyak banget menerima, sehingga kita itu bingung untuk memilih mana informasi yang baik, buruk,
kurang baik dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang dasar mungkin yang bisa dibagi ke teman-teman, gimana kita bisa tahu gitu informasi ini tuh baik atau informasi ini tuh benar gitu. Bagaimana seperti itu Mas Ito? Oke, ini sebenarnya seharusnya setiap orang yang bermain di internet itu harusnya punya kualifikasi gitu ya. Mereka harus bisa membedakan informasi yang benar atau hoax gitu, sehingga nggak ada kekacauan. Tapi kan kita nggak bisa memfilter hal-hal yang seperti itu ya. Jadi gimana sih kita dapat informasi itu dari sumber yang terpercaya? Yang pertama adalah kita lihat kredibilitas siapa yang atau sumber informasinya itu. Apakah orang ini atau aktor ini itu memang memiliki otoritas di isu atau bidang tersebut gitu. Kalau ada bagian dari pemerintahan yang bicarakan tentang diplomasi publik, maka otoritas yang memiliki wewenang untuk melakukan itu adalah bagian di Kementerian Luar Negeri gitu misalnya, bukan dari KLHK. Nah, itu kita harus tahu proporsi atau di mana sektor-sektor dari setiap aktor ini dia biasa atau memiliki otoritas. Yang pertama. Kemudian misalkan ini tidak hanya dalam konteks pemerintah, tapi juga berlaku pada aktor yang lain. Misalkan ada LSM misalnya, dia yang berfokus pada isu-isu tertentu, misalnya HAM dan lingkungan, itu juga bisa menjadi rujukan. Tapi teman-teman perlu melihat track record dari organisasi ini atau sekumpulan orang-orang ini. Bahkan misalkan kita ketika ngomongin media nih, media itu kan beragam, macam-macam. Ada yang sudah dari tahun 70-an gitu, ada yang baru lahir di tahun 2000-an gitu. Kita juga perlu melihat track record-nya. Apakah jurnalis-jurnalis yang ada di media ini sudah terbukti bahwa dia selalu menyajikan berita berdasarkan fakta gitu, tidak hanya berdasarkan berita-berita dari media yang lain gitu. Apakah dia sudah melakukan cross check gitu. Ini memang bukan sesuatu yang bisa dikatakan dapat dengan mudah kita lakukan, tapi memang sebagai seseorang atau individu yang memiliki moralitas dan tanggung jawab dalam information age, ini harus dilakukan gitu. Jadi skill ini tidak didapat dengan mudah begitu saja, tapi didapat melalui berbagai macam latihan dan pengalaman gitu. Dan saya yakin teman-teman anak muda ini lebih mumpuni dalam melakukan hal ini daripada saya, karena teman-teman itu banyak yang lahir ketika ICT ini sudah ada gitu. Beda dengan orang yang digital immigrant ini. Mungkin saya sama Mas Kama mengalami ini sebagai digital immigrant. Jadi kita perlu adaptasi. Saya sih nggak imigran, Mbak. Bukan ya? Mbak. Oke, itu dari saya, Fauzi. Oke. Menarik. Ini boleh nambahin dikit nggak? Tadi ada yang menarik banget tuh. Ya, dari saya cuma pengen bilang bahwa siapapun itu bisa salah. Oke. Dan berlaku salah itu adalah bagian dari demokrasi, jadi biasa aja. Tapi bukan berarti nggak ada prosedur pertanggungjawaban ketika siapapun buat salah. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya jurnalis buat berita yang ternyata salah, ya bisa aja emang itu salah, ada kesalahan cacat prosedur dalam situ. Dan ada mekanisme-mekanisme tertentu. Waktu kalau kita ingat ada berita menghebohkan soal salah satu public figure dilansir teraniaya, banyak yang percaya kan, dan orang-orang hebat semua, dan ternyata salah. Dan ya udah simpel aja mereka bilang, oh ya ternyata salah. Jadi itu biasa aja dalam kehidupan berdemokrasi salah tuh. Tapi bukan berarti nggak ada prosedur tanggung jawabannya, itu penting. Silakan. Oke, menarik banget. Gak apa-apa salah gitu, tapi harus bertanggung jawab gitu atas kesalahan tersebut. Oke, menarik banget. Kita moving on ke hal-hal yang current situation. Jadi sekarang itu kan lagi masa-masanya COVID-19 nih, Mas Kama ya. Lagi masa-masanya COVID-19 di semua negara dimanapun itu, kita di dunia ini merasakan hal tersebut itu kayak gimana gitu. Dan saya pernah banget baca satu artikel yang sangat menarik, judulnya itu adalah Is Public Diplomacy Still Relevant in this COVID-19? Gitu. Dan ketika saya baca itu artikelnya sangat menarik yang ditulis oleh salah satu pakar dari University of Southern California. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah pertanyaan tersebut gitu kepada Mas Kama. Apakah di masa COVID-19 ini diplomasi publik itu masih relevan gitu?
masih dan bahkan lebih relevan dari masa-masa sebelumnya. Mengapa nih Mas Kama? Karena itu simple ya teman-teman. Logikanya sederhana. Kita media informasi, sumber informasi yang utama adalah dari gadget kita. Ya nggak sih? Dari sebelum-sebelumnya. Sekarang, ketika pandemi ini menyerang, pekerjaan yang semulanya nggak perlu pakai gadget pun jadi pakai gadget. Itu logika sederhana banget. Jadinya ya iya, makin relevan. Oke. Ya karena sumber informasi itu jadi makin digunakan. Itu logika yang paling sederhana menurut saya. Nah, sekarang ini kita bisa berkumpul nih, sama-sama kayak gini. Sebelum masa pandemi mungkin nggak semudah ini. Ya, benar-benar setuju banget. Sekarang orang jadi lebih kayak, oh kalau gue pengen bikin diskusi ya virtual aja, lebih murah, cost-nya lebih murah dan bla bla bla. Karena pikiran itu, orang-orang jadi mulai cari, siapa ya yang bisa jadi pembicara? Carinya di mana? Di sosial media. Mbak Nisa hubungin saya lewat DM Instagram. Ya kan? Itu karena ya semuanya jadi makin ke gadget kan. Nah, itu baru satu hal. Hal keduanya jadi ya sekarang webinar jadi makin banyak banget kan. Dulu tuh kita mau cari webinar, kita mau cari seminar nggak sebanyak sekarang. Sekarang kan jadi banyak banget dan kalau kita lihat ya teman-teman, itu bahasannya bagus banget. Jadi sekarang kita tinggal pilih aja kita mau ikut webinar yang mana. Sama halnya dengan public diplomacy. Kalau itu tadi bukan dikategorikan sebagai public diplomacy. Pemerintah sekarang kalau kita mau sampaikan capaian-capaian diplomasi ke dalam negeri, ya udah semuanya kan sekarang kalau teman-teman perhatiin deh media sosial Kemlu, Instagram, YouTube, itu kita makin aktif. Kita salah satu aktif dulu dalam penggunaan media sosial, tapi sejak masa pandemi kita makin aktif lagi. Webinar itu kita semua dokumentasikan dengan baik. Teman-teman kalau mau tahu soal diplomasi Indonesia, gampang banget kita ngapain aja. Udah tinggal buka aja YouTube channel kita. Ibu Menlu itu melakukan kunjungan apapun, itu selalu terekam semua. Masyarakat semua bisa lihat Ibu Menlu ngapain aja. Nah, penting juga disampaikan ke teman-teman bahwa diplomasi publik itu bukan cuma keluar, tapi juga ke dalam. Penting juga kita kasih tahu bahwa diplomasi publik itu bukan cuma kita kirimkan soft power kita keluar, tapi juga bagaimana kita hasil-hasil capaian diplomasi itu dibumikan ke dalam negeri. Kenapa? Agar itu juga selain itu untuk akuntabilitas, tapi untuk trigger lebih masyarakat untuk mengangkat aspirasi maupun partisipasi langsung dari masyarakat. Gitu. Jadi ya diplomasi publik bukan makin relevan lagi, justru this is the era of public diplomacy. Starting from this pandemic. Gitu. Oke, menarik banget deh. Tapi pengen dengar dari Mas Ito seperti apa? Saya sepakat banget sih sama Mas Kama. Ini bukan makin relevan, tapi emang eranya diplomasi publik gitu. Kalau kita ngamati ya, emang sih dulu internet itu awalnya diciptakan untuk kepentingan militer gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat gitu, coba teman-teman baca tentang globalisasi gitu. Awalnya untuk kepentingan militer gitu. Itu esai itu Mas Fauzi langsung dibuat ya, kumpulin 3 hari lagi. Jadi emang awalnya itu untuk kepentingan militer, tapi dalam perkembangannya gitu, digunakan sebagai alat-alat untuk berkomunikasi gitu, misalnya untuk membuat media sosial gitu. Nah, pertanyaan saya gini ke Fauzi, orang-orang atau aktor-aktor yang mendaftarkan akun awal-awal ketika sosial media ada itu siapa? Kira-kira menurut kamu? Aktor-aktor masyarakat. Masyarakat ya? Ya. Non negara berarti? Ya, non negara. Non negara. Nah, di sini saya melihat dari fenomena yang seperti ini bahwa media sosial itu kan punya peran yang sangat besar untuk meningkatkan interkonektivitas antara aktor satu dengan aktor yang lain gitu. Dan dalam hal ini
Saya juga tadi ada satu hal yang sangat sepakat dengan Mas Kama, bahwa di information age ini, apa yang terjadi dalam konteks hubungan internasional, diskusi-diskusi yang ada di publik, aliran informasi itu tidak didominasi oleh negara gitu. Kita bisa melihat dari salah satu misalnya media sosial itu penggunanya sangat besar gitu. Pendaftar pertamanya itu bukan negara gitu. Negara yang hijrah pada atau negara yang beradaptasi pada situasi yang ada dalam masyarakat gini. Jadi negara trying to catch up dengan apa yang people lakukan, people inginkan gitu. Jadi di sini ada semacam diplomasi publik itu menjadi sebuah kebutuhan dari era informasi. Sehingga dalam hal ini kalau menurut saya internet itu menjadi sebuah wadah di mana publik dan negara itu bisa ngeblend gitu. Mereka menjadi sesuatu yang dalam konteks ini mungkin bisa dikatakan sebagai aktor yang nggak lagi ada batasan, walaupun mungkin masih bisa diperdebatkan dalam konteks hukum misalnya. Dalam konteks hukum memang negara dengan masyarakat sipil itu memang sifatnya tidak sepadan atau asimetris gitu ya kekuatannya. Tapi kalau dalam dunia maya siapapun bisa bersuara gitu. Kita bisa komen di Instagramnya Kemlu gitu, dan dijawab sama adminnya gitu, dan itu adalah representasi negara gitu loh. Jadi kalau menurut saya di information age, di era pandemi ini, ketika semua hal bisa kita lakukan secara virtual, maka disitulah ada kesempatan, ada peluang bagi publik untuk jadi aktor yang signifikan, untuk jadi aktor yang bisa punya posisi yang bahkan setara dengan negara gitu. Jadi di sini menurut saya akan this is the era of public diplomacy. Oke, menarik banget ya. Berarti COVID-19 itu is the era of public diplomacy. Oke, sebelum moving on ke pertanyaan yang lain nih teman-teman, kita ada sedikit ice breaking, yaitu teman-teman di sini yaitu para speaker hanya menjawab satu pertanyaan dari dua pilihan dengan cepat, jadi kayak 1 detik aja gitu. Nah, kita bakalan mulai dulu nih dari Mas Kama nih, Jadi ada dua pilihan dan hanya milih satu dalam waktu 1 detik. Jadi nggak boleh mikir. Oke, kita mulai ya. Siap Mas Kama ya? Oke. International law atau international relations? International law. Oke. Bubur ayam diaduk atau bubur ayam nggak diaduk? Nggak diaduk. Oh, nggak diaduk. Oke. Leiden atau Bali? Leiden. Oh, I didn't hear the second one. Bali. Oke, good. Angkot atau beca? Beca. Oke, kita pengen denger nih satu alasannya nih. Mengapa Kak Kama lebih milih bubur ayam yang nggak diaduk dibandingkan diaduk, Mas Kama? Iya, itu nggak ada alasan aja, kayak pengen tidur karena ngantuk. Ya karena emang ya gitu, karena aneh aja kalau diaduk. Oke. Nah ya, kita ada dua sisi. Karena saya tim bubur yang diaduk nih Mas Kamal. Jadi pengen tahu gitu yang nggak diaduk itu kenapa gitu kan. Baiklah. Oke. Anyway, makasih banget nih Mas Kamal. Kita ke Miss Ito nih, Miss Ito. Oke, udah siap ya Miss Ito? Oke, siap. Oke. Mbak, hati-hati Mbak. Jebak nih mahasiswanya. Jangan dikasih nilai kecil ya. Ini belum UAS kita. Kita kasih D semua. Aduh. Oke, kita mulai nih, Miss. Politik lingkungan atau diplomasi publik? Politik lingkungan. Oke, Jepang atau Indonesia? Jepang. Gudeg atau nasi Padang? Nasi Padang. Coba tadi yang jawab saya tuh. Udah kacau. Surabaya atau Jogja? Wah, susah banget ini. Jogja deh. Oke, Jogja. Ini yang terakhir nih. Dompet atau HP? Handphone. Oke, handphone. Berarti kalau nggak punya uang pun nggak apa-apa ya, Miss ya? Kan uangnya virtual sekarang. Oke. Jawaban yang sangat bagus. Mantap. Saya sering ketinggalan dompet loh. Oke. Udah, pengen tanya nih, Miss nih. Kenapa Miss Ito tadi lebih milih Jogja daripada Surabaya? Saya mencoba untuk realistis gitu, Fauzi. Saya kan dulu 4 tahun di Surabaya dan saya aslinya emang Jawa Timur gitu. Cocok banget iklimnya, cocok banget budayanya gitu. Tapi
ya itu realistis, saya akan hidup lebih lama di Jogja gitu nampaknya, dan saya harus berusaha menyukai apa yang saya alami, saya dalami di tempat ini gitu. Jadi saya harus beradaptasi dan melihat dari sisi lain, di mana sih sisi keindahan ini yang mungkin awalnya saya nggak suka gitu, katakanlah makanannya manis gitulah. Kenapa tadi saya milih nasi Padang, karena saya nggak cocok sama gudeg gitu. Tapi saya coba cari sesuatu yang bisa apa namanya ya, membuat saya itu bahagia di sini. Makanya saya pilihnya Jogja. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Kawan dan Miss Ito. Kita lanjut lagi nih kedua pertanyaan terakhir. Yang ini sebenarnya pertanyaan yang menurut saya itu penting banget gitu. Nah, kita ke Miss Ito dulu nih. Di dunia ini tuh kan ada banyak banget negara strateginya itu kayak gimana pun itu untuk diplomasi publik mereka gitu. Dan sebagai negara yang masih berkembang gitu Indonesia, kita harus tentunya banyak belajar dari negara lain gitu. Nah, ada gak sih gitu negara yang menurut Miss Ito ini yang bisa dijadiin contoh untuk Indonesia, strategi diplomasi publiknya itu seperti apa gitu? Oke. Kalau menurut saya sih, kalau di Asia ya ada contohnya Korea Selatan, pasti Fauzi ini udah ngelontok, udah apa namanya, habis-habisan nih malahan apa namanya pengetahuannya mungkin ya daripada saya, sama Thailand. Nah, di sini kalau apa namanya, saya lihat ada satu buah kesamaan dari dua negara, bahwa mereka berupaya dengan maksimal untuk memobilisasi resources yang mereka miliki, soft power yang mereka miliki, sehingga bisa mereka gunakan sebagai alat untuk mempromosikan negaranya gitu. Kalau Korea Selatan pakai apa namanya diplomasi budaya, Hallyu itu, Korean Wave. Kalau Thailand itu salah satu contohnya pakai Kitchen of the World, gitu, kulinernya. Kalau teman-teman pernah dengar ya. Jadi ada apa namanya, sebuah langkah sistematis yang terstruktur, terpusat dari sebuah negara untuk melakukan branding terhadap apa namanya image-nya gitu. Jadi kalau kita baca atau cari tahu tentang Kitchen of the World di Thailand itu ceritanya itu unik gitu. Thailand itu terkenal sebagai salah satu negara yang image-nya itu tergambar sebagai sex tourism gitu. Nah, padahal Thailand mungkin juga nggak menginginkan hal itu gitu. Kalau kita membicarakan tentang Thailand juga nggak ingin hal yang pertama terlintas itu adalah sex tourism gitu kan. Tapi itu terjadi realitanya. Dan di sini pemerintah Thailand itu berupaya untuk melakukan rebranding gitu, melakukan rebranding image-nya dia dari sex tourism menjadi sesuatu yang lain gitu. Dan dia menciptakan yang namanya Kitchen of the World ini. Dia ingin menunjukkan pada dunia internasional ketika Anda datang ke Thailand, yang ditawarkan itu bukan sex tourism, tapi kuliner dari Thailand yang khas, yang tidak ada di negara lain gitu. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini itu menjadi sebuah tolok ukur apa namanya negara dalam berhasil mengubah image-nya. Dan di sini memang terbukti dari tahun ke tahun, kalau nggak salah di tahun 2010-an itu GDP Thailand itu meningkat pesat dari sektor apa namanya kulinernya, pariwisata kulinernya gitu. Jadi Thailand itu merupakan salah satu negara yang berhasil gitu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah image yang unik itu gitu. Karena kan tidak semua negara punya apa namanya image kuliner yang kuat gitu. Mungkin image yang lain ada gitu, kayak Korea Selatan yang kuat ya budayanya, Hallyu-nya gitu, bukan makanannya secara spesifik gitu. Kalau Jepang ya anime-nya gitu, bukan apa namanya, bukan apa namanya makanannya, walaupun mungkin iya gitu, tapi lebih terkenal itu. Dan ini yang menjadi PR dari sebuah negara atau mungkin aktor diplomasi publik pada umumnya, bagaimana mencari identitas ini yang bisa kita jual pada dunia internasional. Oke. Menarik itu. Jadi pilihannya adalah Thailand dan juga Korea Selatan gitu, berkaitan dengan Korean Wave dan juga food-nya.
Nah, di sini kita pengen tahu nih dari Mas Kama, kira-kira negara apa sih yang bisa jadi contoh untuk Indonesia di strategi diplomasi publiknya? Ah, banyak banget. Tadi yang dari pendekatan budaya kita sudah dengar dari halo, sorry tadi putus. Ini lancar? Suaranya lancar? Lancar, lancar. Halo. Lancar, lancar, Mas. Oke. Soal tadi tadi Mbak Ito udah jawab, obviously Korea. Pacar saya Nadia itu nggak berhenti nonton Korea dan saya dipaksa nonton Korea. Dan ujung-ujungnya apa yang dari tadi yang ngatain, kayak ujung-ujungnya nonton nggak? Kayak, wah gila, Kama Soekarno nonton Korea. Ayah saya tuh nggak pernah saya nyangka nonton Korea selama masa pandemi, dia nggak berhenti nonton Korea. That's how powerful public diplomacy yang di-package sedemikian rupa oleh Korea Selatan. Masih banyak lagi. Contohnya lewat olahraga, Mas. Kita tentu tahu ya, Amerika tuh olahraga itu sudah seperti budaya. Kita ambil contoh NBA yang basket. NBA itu suatu enterprise yang luar biasa besar. Besar banget. Tapi pendapatan di revenue-nya mereka, obviously, paling besarnya bukan dari penonton yang nonton di arena setiap hari pertandingan. Well, itu juga pasti juga. Tapi bagaimana itu udah tersebar luas NBA, ada berapa juta sih orang-orang yang mencintai olahraga basket? Pasti puluhan juta. Puluhan juta itu pasti mikirnya apa? NBA. Pasti NBA. Contoh kecilnya adalah berapa banyak sih logo NBA yang ada dipakai oleh orang-orang di seluruh dunia. Itu public diplomacy yang luar biasa. Belum lagi FIFA, bola. Jadi Messi, LeBron James, Michael Jordan, David Beckham, mereka tuh bisa kaya raya kayak gitu ya karena public diplomacy. Ya, mereka bisa dapat gaji yang sebesar-sebesar itu ya karena public diplomacy. Halo, sore ini Fis nih. Ya, emang Kak Kama agak putus. Tapi suaranya masih kedengar. Ini internet saya nih. Ya. Halo. Halo Kak Kama. Oke, tadi terakhir dari mana ya? Terakhir sampai mana yang kedengaran? Sampai digaji. David Beckham digaji dari public diplomacy. Oke ya, itu public diplomacy. Dari hal-hal kebudayaan, musik. Kalau tadi ada K-pop, ada musik juga, berapa banyak orang pencipta band, segala macam. Mau band itu nggak mewakili negara, dia nggak mewakili pemerintahan salah satu pun, kita akan ngomongin, mereka tuh orang apa? Mereka dari mana? Dan orang-orang cuma simply karena, oh orang ini dari sana, terus orang berbondong-bondong mau ke negara itu. Pariwisata, tourism. Tapi teman-teman, percaya atau enggak, semua hal yang kita sebutin, itu sumber daya kita punya semua di dalam negeri. Iya nggak? Pasar bola sepak bola kita itu segitu luar biasanya. Di ASEAN, kenapa banyak pemain-pemain ASEAN yang ini saya pernah baca ya. Mungkin nanti kalau ada yang klarifikasi kalau salah. Ada banyak pemain-pemain ASEAN yang mau main di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu simply karena main di Indonesia itu lebih rame. Pengagumnya lebih banyak, fansnya lebih riuh. Gitu. Jadi itu kita punya satu, ya ampun kalau timnas main, siapa sih yang nggak hype, yang ngikutin bola juga bakal hype. Kalau timnas kalah, semua juga nangis. Kita udah punya tuh sumber dayanya. Budaya, apa sih yang kita nggak punya? Saya pernah ngobrol sama salah satu pegiat budaya, pegiat musik. Kebetulan dia anak diplomat juga. Saya tanya, Om, dulu nggak pernah terpikir mau masuk diplomat? Kan banyak tuh anak-anak diplomat yang mau jadi diplomat juga. Kama sudah keliling Amerika, keliling Inggris, keliling Eropa untuk memperkenalkan berbagai musik khas tradisional. Saya mungkin udah lebih diplomat daripada duta besar. Dia bilang begitu. Tapi yang terlalu kedengeran, tapi budayanya kita punya semuanya. Teman-teman bayangin ya, di Belanda, di Inggris, di museum-museum besar itu, mereka tuh pasti menyimpan banyak banget artefak-artefak leluhur kita. Itu
tinggal gimana aja nanti dipamerkan, atau mungkin kembalikan Indonesia dulu lalu kita pamerkan artefak-artefak. Jadi dalam konteks budaya sejarah kita juga punya Gunung Padang, kita punya Prambanan segala macam. Destinasi pariwisata, siapa sih yang tahu Bali? Sekarang Kementerian Pariwisata sedang mengembangkan begitu banyak destinasi. Destinasi kita nggak cuma gunung ataupun laut, destinasi budaya juga banyak yang bisa tinggal sama masyarakat-masyarakat adat dan lain-lain. Apalagi drama, kita masyarakat drama. Tinggal diolah aja supaya bisa jadi sebagus K-pop. Dan gimana sebarinnya? I must say everything is in progress. Kita lagi menuju ke sana semuanya. Gitu sih. Jadi sumber daya kita sudah ada semuanya dan kita sedang progres untuk membesarkan itu semua. Gitu, Mas Fauzi. Oke. Menarik banget. Tapi yang paling saya suka itu kata-kata masyarakat kita juga drama. Tinggal gimana dikemasnya ya. Oke. Benar-benar sangat-sangat menarik gitu. Oke, kita menuju ke pertanyaan terakhir yang juga akan menutup diskusi kita bersama kali ini di Public Diplomacy Program series pertama, yaitu tentang gimana sih gitu. Kita sebagai pemuda Indonesia, kita juga pengen membantu dong gitu. Pengen membantu visi misinya Indonesia, visi misinya Kementerian Luar Negeri untuk sama-sama menjadi bagian dari aktor di diplomasi publik. Nah, maka dari itu saya pengen bertanya nih kepada Kak Kamal terlebih dahulu yang berada di Kementerian Luar Negeri, gimana sih kita sebagai pemuda caranya untuk bisa menjadi aktor di diplomasi publik itu sendiri? Mengingat karena kita semua tahu bahwa diplomasi publik saat ini nggak hanya dilakukan oleh negara atau G2G, tapi juga bisa masyarakat dan bahkan mahasiswa seperti kita nih. Seperti apa, Mas Kamal? Oke. Pertama, dalam konteks diplomasi publik ataupun tidak diplomasi publik, pemuda-pemudi Indonesia semuanya adalah backbone negara ini. Jadi, kalau kalian semua berprestasi, kalian semua berjuang sebaik-baiknya, itu semua ya buat kebaikan satu negara ini. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ya di Kemlu, di YouTube channel Kemlu, itu kita menginisiasikan semacam talk show virtual namanya Indonesia Muda untuk Dunia. Kebetulan saya menjadi PIC di episode pertamanya. Tahun ini kita punya 4. Tahun depan rencananya kita akan selenggarakan lagi. Kalau sudah mungkin bisa virtual, bisa non-virtual, kita akan selenggarakan dengan besar. Tapi mungkin untuk masa-masa awal kita tetap virtual. Kenapa kita buat Indonesia Muda untuk Dunia? Ngapain Kemlu mengumpulkan anak-anak muda dalam negeri untuk ngomongin prestasinya. Ya, itu sederhana karena teman-teman kita lagi ngomongin diplomasi publik, ya diplomasi publik ya itu. Kalau ada orang masyarakat Indonesia yang dia meraih prestasi secara internasional, itu dia sudah berkontribusi pada diplomasi publik lebih-lebih mungkin daripada diplomat yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Nih, ada yang namanya Unani Serafi. Kalau teman-teman lihat di Indonesia Muda untuk Dunia episode 1. Bayangkan ya teman-teman, title-nya dia aja itu udah menggetarkan seluruh dunia ini. The fastest woman in ASEAN. ASEAN atau Asia gitu ya. Saya lupa. Asia kalau nggak salah. Jadi dia wanita tercepat di Asia, bayangin. Gue juga jiper. Siapa yang nggak jiper lawan-lawannya? Ya nggak? Kalau misalnya simple, dia masuk ke satu ruangan nih, dia mungkin masih mau briefing antar atlet, besoknya akan pertandingan internasional kan, biasanya ada briefing dulu antar atlet. Oh, ini dia Unani Serafi dari Indonesia, wanita tercepat se-Asia. Men, itu diplomasi publik, menurut saya. Tapi title itu nggak didapat dengan kayak tek langsung dapat. Dia lahir tiba-tiba, ini manusia tercepat di Asia. Kan nggak gitu. Dia berjuang keras, dia mati-matian. Kita buat webinar Indonesia Muda untuk Dunia, itu nggak sekedar promosikan prestasinya dia, tapi bagaimana dia bisa mendapatkan prestasi-prestasi itu. Teman-teman denger deh, Mbak Unani itu ngomong apa aja. Luar biasa. Dia tidak bekerja di Kementerian Luar Negeri, dia tidak berada di sekitar Gedung Pancasila, dia tidak berada di sekitar Ibu Menteri Luar Negeri, tapi yang dia kerjakan berbelas-belas tahun untuk bisa jadi ranah ke situ, itu diplomasi publik, teman-teman.
kontribusinya pada diplomasi publik, kontribusinya pada apa yang Mbak Ito tadi sebutkan, branding daripada Indonesia itu sendiri. Dan Mbak Unani Serafi hanya salah satu daripada itu. Kalau kita tahu banyak banget sekarang anak-anak muda yang dia bikin aplikasi, dia bikin gerakan-gerakan sosial, dia konsolidasi masyarakat untuk buat gerakan-gerakan sosial yang suaranya sampai didengar di negara-negara lain, diplomasi publik. Kita punya salah satu program di apa namanya di Direktorat Diplomasi Publik yang namanya Dialog Lintas Agama. Dilaksanakannya di luar negeri, biasanya kita melibatkan ulama-ulama ataupun pembesar-pembesar agama. Nah, itu dalam konteks mungkin negara dengan negara ya, walaupun itu. Tapi kalau teman-teman misalnya di Jogja ngebuat kegiatan-kegiatan yang ngomongin soal toleransi, kerukunan agama, di saat misalnya Indonesia lagi diberitakan bahwa Indonesia bukan negara toleran karena ini, lalu teman-teman bikin satu Jogja, bikin diskusi toleransi, di sana mungkin ada uskup, di sana ada imam agung, di sana ada teman-teman juga berkontribusi pada diplomasi publik. Segitu besar kemampuan, kekuatan kalian sebagai pemuda. Satuan, kalian bukan apa-apa karena pemuda, karena kalian gimana pun juga baru 20 tahun, 21 tahun, yang paling segelintir yang 21 tahun namanya sudah besar. Tapi sama-sama, kalian luar biasa. Begitu banyak hal yang bisa kalian lakukan kalau kalian sama-sama. Itulah pentingnya kenapa pemuda-pemudi itu harus bersatu. Pemuda-pemudi di Indonesia, di setiap daerah-daerah, harus punya mekanismenya masing-masing untuk berkonsolidasi. Itulah kenapa secara pribadi, saya tuh mikir, sampaikan, bahwa kerja sama pemerintah kepada kampus-kampus itu nggak boleh antara pemerintah dengan dekanat atau rektorat doang. Kerjasama itu sama apa? Sama BEM, sama mahasiswa-mahasiswa jurusan. Iya dong. Kayak kalau saya tiba-tiba nih ada dulu kuliah ya dulu. Sorry dulu loh waktu kuliah. Kalau misalnya ada kerjasama sama kementerian lain nih, public lecture, tiba-tiba bilang ini hari ini public lecture dari sini. Ya, saya udah untung saya mau ikut datang. Datang juga mungkin saya nggak dengerin. Tapi ketika kalau misalnya PNS, ASN muda datang kepada kita, saya dulu aktivis juga, saya di BEM, lalu kita diajak ngobrol, kita bikin project bareng yuk. Gimana kalau kita sosialisasikan ini nih? Kita bikin FGD nih, kita bikin kegiatan sosial, kegiatan promosi toleransi, promosi Ranham, atau apapun itu. Ya kali nggak mau BEM-BEM. Mereka dipanasin dikit juga, mereka bakal gerak. Tahu, sampai sekarang juga gitu, namanya mahasiswa, apinya tuh gede, tinggal dipantik dikit, kita kebakar. Iya nggak? Iya, makanya. Selain daripada teoritis, di mana nggak lagi G2G, tapi juga G2 non-G, menurut saya, individu-individu dalam pemerintahan itu sudah mulai untuk berinteraksi langsung dengan non-governmental actors. Nah, pemuda itu yang paling penting menurut saya. Karena kalian independen, kalian corong masyarakat, sama-sama kalian bisa buat banyak hal. Itu tuh, Mas Fauzi. Oke. Ngomong saya. Menarik banget nih Mas Kawan, menarik banget nih. Kita pengen dengerin langsung nih pesan-pesan buat pemuda nih Miss Ito, gimana supaya bisa jadi aktor diplomasi publik juga. Oke. Jadi pemuda itu harus gimana sih di era yang kayak gini gitu, serba virtual, serba di internet gitu. Apalagi konteksnya dalam diplomasi publik, kalau kita tadi diskusi panjang lebar gitu, peran aktor non negara itu makin besar. Kalau pesan saya sih untuk anak-anak muda itu ya literasilah diri kalian teman-teman gitu. Maksudnya adalah stay informed gitu untuk isu apapun gitu. Dalam arti bahwa pilih dan pilahlah informasi itu sesuai dengan kebutuhan dan dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena dengan mengedukasi diri kita sendiri, maka kita juga akan mengedukasi orang lain. Kita akan mencegah hal-hal yang buruk atau tidak diinginkan itu terjadi. Gitu. Saya sepakat dengan Mas Kama itu tadi, bahwa ketika kita mengembangkan diri kita, ketika kita berprestasi,
maka itu ujung-ujungnya adalah kita punya kontribusi pada negara kita, pada bangsa kita gitu. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil dari diri sendiri, itu bisa membawa dampak yang besar pada level yang lebih luas gitu. Jadi saya pesan kepada teman-teman, buat diri Anda itu selalu update dengan isu-isu terkini gitu, sehingga ketika ada simpang siur informasi, Anda tidak menjadi seseorang yang reaktif, tapi Anda bisa jadi seseorang yang responsif gitu, karena pengetahuan Anda luas gitu. Follow deh akun ini YouTube-nya atau Instagram-nya Kemlu gitu kalau anak HI. Follow deh UN atau apalah gitu. Teman-teman kalau punya concern ke isu HAM ya follow misalkan Amnesty International atau apalah gitu. Jadi sebagai anak muda kita harus strategis memanfaatkan segala sumber daya yang kita miliki untuk mengembangkan diri kita, karena kalau diri kita berkembang nanti dalam konteks yang lebih luas di level yang lebih tinggi itu merupakan kontribusi kita yang datang dari bawah ke atas. Dan juga gini, saya mau highlight dari statementnya Mas Kama tadi. Satu pemuda itu kita kecil nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau banyak pemuda kita bisa mengubah dunia gitu mungkin ya. Dan saya sepakat bahwa konsolidasi itu kuncinya adalah seberapa solidnya komunitas atau kekuatan yang dihimpun dalam skala yang besar gitu. Dalam arti bahwa ketika suara itu dikeluarkan oleh banyak orang, itu potensinya untuk semakin didengarkan itu semakin besar. Sehingga dalam hal ini ketika kita menginginkan sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu, memiliki ide, memiliki pemikiran, jangan segan-segan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan segala sumber daya yang kita miliki. Karena kita tadi seperti yang Mas Kama bilang bisa menggait teman-teman kita, ngajain networking kita untuk melakukan sebuah gerakan, untuk memviralkan sesuatu, bikin hashtag, bikin social movement, bikin rekomendasi, masukkan kepada pemerintah. Semua hal itu mungkin dilakukan. Hanya saja kita mau nggak sih melakukannya gitu. Itu dari saya. Oke. Terima kasih banyak kepada Miss Itoh dan Mas Kama. Ini pesan tersebut menjadi bagian terakhir dari diskusi kita malam ini, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton di sini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe supaya pesan-pesan yang didapatkan saat ini tidak hanya dirasakan oleh teman-teman yang nonton, melainkan teman-temannya juga yang bisa merasakan dan juga melihat gimana sih diplomasi publik itu dan gimana sebagai seorang pemuda kita harus berkarya dan juga aktif berkontribusi terhadap diplomasi publik, khususnya negara kita tercinta yaitu Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Mas Kama dan juga Miss Itoh, dan juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya, nantikan untuk series keduanya dari Public Diplomacy Program yang tentunya gak bakal kalah seru dari series ini. Saya Fauzi Wahyu Zamzami sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Oke, terima kasih banyak ya Miss Itoh, Mas Kama. Iya, sama-sama. Seru banget diskusinya. Sama-sama.